Halo, namaku Dendi. Ada satu pengalaman yang gak bakal pernah aku lupain seumur hidup. Kejadiannya waktu aku dan dua temanku, Arya dan Eko, berencana buat ngecamp di salah satu bukit di daerah Sumatera Utara. Katanya sih, pemandangan sunrise di sana juara banget, makanya aku penasaran setengah mati. Kami sengaja berangkat hari Rabu supaya nggak ketemu keramaian akhir pekan. Walaupun suasana pasti bakal lebih sepi, aku merasa tenang-tenang saja karena Arya sudah berkali-kali ke sana dan hafal medannya. Hari Rabu pun tiba. Sekitar pukul 8 malam, kami berangkat dengan dua sepeda motor. Eko membonceng aku, sementara Arya berkendara sendirian di depan sambil membawa tas tenda yang cukup besar. Perjalanan malam itu terasa dingin tapi seru. Setelah beberapa jam berkendara, kami sempat mampir di sebuah warung untuk mengisi tenaga dan membeli logistik tambahan. Sekitar jam setengah 12 malam, kami melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempat istirahat tadi, sekitar 1 kilometer, Arya memberikan lampu sein kanan dan berbelok memasuki sebuah gapura besar. Aku dan Eko bersiap mengikuti dari belakang. Tapi, tepat sebelum roda motor kami melewati gapura itu, jantungku rasanya mau copot. Di sisi kanan dan kiri gapura, berdiri dua sosok hitam besar yang sangat tinggi. Eko yang melihat itu langsung panik. Bukannya belok, dia malah memutar gas dalam-dalam dan melaju lurus kencang meninggalkan area itu. Lewat kaca spion, aku bisa melihat wajah Eko pucat pasi. Tangannya gemetar hebat di stang motor. Kami terus melaju tanpa arah, sampai akhirnya sadar kalau kami sudah jauh meninggalkan Arya. Aku mencoba menenangkan Eko dan mengajaknya berhenti di sebuah warung kopi kecil untuk mengatur nafas. Kami memesan 2 gelas kopi panas. Baru saja menyeruput sedikit, ponselku bergetar hebat. Ternyata banyak sekali panggilan tak terjawab dari Arya. Begitu aku telepon balik, suara Arya terdengar sangat kesal karena merasa ditinggal sendirian di kegelapan. Dia menyuruh kami segera putar balik. Eko yang masih trauma akhirnya memintaku untuk gantian menyetir. Dengan perasaan was-was, aku memacu motor kembali ke arah gapura tadi. Anehnya, setelah bermenit-menit jalan, gapura itu seolah menghilang. Baru setelah sekitar 20 menit mencari, gapura itu muncul kembali. Syukurlah, sosok hitam besar tadi sudah tidak ada. Arya sudah menunggu di sana dengan wajah yang agak ditekuk sambil ngomel sedikit, tapi akhirnya kami memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan ke pos pendaftaran. Sesampainya di pos, petugas memperingatkan kalau jalur ke puncak cukup licin karena baru saja diguyur hujan. Beruntungnya, motor masih bisa naik sampai ke atas. Jalannya memang becek, berkali-kali kami harus turun untuk mendorong motor agar tidak tergelincir. Tengah malam, kami akhirnya sampai di puncak. Kami sempat terheran-heran karena area parkir ternyata penuh dengan kendaraan. Padahal ini malam Kamis, bukan akhir pekan. Begitu masuk ke area camp, suasananya sangat ramai. Hampir semua spot terisi tenda. Kami akhirnya menemukan satu tempat kosong yang sangat strategis. Pemandangannya langsung menghadap keindahan Danau Toba yang diterangi cahaya bulan. Tak lama setelah tenda berdiri, segerombolan orang, sekitar 10 orang dari Binjai datang menghampiri. Kami menyambut mereka dengan hangat. Malam itu terasa sangat akrab. Kami membuat api unggun besar, bernyanyi bersama, dan bertukar cerita di bawah sinar bulan purnama yang indah. Aku baru sadar kalau waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Aku pun pamit masuk ke tenda untuk tidur sebentar, agar tidak melewatkan sunrise. Jam 5 pagi, alarm HP-ku berbunyi. Aku melirik Arya dan Eko yang masih tidur sangat lelap, jadi aku memutuskan untuk keluar sendirian mencari posisi foto yang pas. Detik-detik matahari terbit itu sungguh magis. Warna oranye yang berpadu dengan awan tipis di atas Danau Toba membuatku terpaku. Tapi di tengah keindahan itu, aku merasa ada yang aneh. Dari sekian banyak pengunjung yang tadi malam meramaikan bukit, kenapa hanya aku yang bangun? Suasana sangat hening, tidak ada aktivitas di tenda-tenda lain. Padahal sunrise adalah tujuan utama semua orang ke sini. Aku mencoba berpikir positif, mungkin mereka kelelahan setelah begadang malam tadi. Sekitar jam 11 siang,
Aku terbangun karena suhu di dalam tenda mulai terasa panas menyengat. Aku keluar untuk berteduh di sebuah kursi kayu yang menghadap ke jalan. Eko menyusul tidak lama kemudian dengan muka bantalnya. "Jam berapa kamu baru tidur, Ko? Kok bisa bangun sesiang ini?" tanyaku. "Gak lama setelah kamu masuk tenda, kami juga langsung tidur. Cuma rombongan Binjai itu masih terus lanjut," jawab Eko santai. Aku agak terkejut. Saat aku bangun jam 5 subuh tadi, rombongan Binjai itu sudah tidak ada dan bekas api unggun pun sudah bersih total. Aku hanya membatin mungkin mereka yang membersihkan bekas api unggun, karena mereka juga katanya bakal turun pagi ini. Tiba-tiba, terdengar suara sayup-sayup dari kejauhan. Tung, tung, tung. Suara penjual es krim tradisional. Semakin lama, suaranya semakin mendekat. Di cuaca yang panas begini, es krim terdengar sangat menggoda. Kami melihat seorang bapak tua mengendari motor tua dengan gerobak es krim di belakangnya. Kami pun berlari menghampirinya. Kami memesan 3 es krim. Selama melayani kami, bapak itu diam 1000 bahasa. Tatapannya kosong, lurus ke depan. Saat aku menoleh ke arah area perkemahan di atas, aku merinding. Semua pengunjung yang ada di sana sedang berdiri berderet menatap ke arah kami dengan wajah datar tanpa ekspresi. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin mereka juga sedang mengantre es krim. Setelah membayar, kami kembali ke tenda. Arya yang baru bangun langsung melahap es krim itu. "Beli di mana nih? Enak banget," serunya. "Itu, ada bapak-bapak tukang es krim naik ke sini," jawabku. Wajah Arya langsung berubah heran. "Mana mungkin, aku sudah sering ke sini. Gak pernah ada pedagang es krim yang mau naik sampai ke puncak bukit ini. Jalannya kan susah." Karena rasanya memang sangat enak, aku berniat beli lagi untuk stok di panci kecil. Aku dan Eko turun kembali ke jalan, tapi bapak itu sudah tidak ada. Eko melihat ke arah puncak dekat parkiran dan berkata kalau bapak itu ada di sana. Kami pun menunggu di bawah pohon. Hampir 1 jam menunggu, tapi bapak itu tidak kunjung turun. Penasaran, aku naik ke area parkiran. Di sanalah badanku mendadak kaku. Parkiran yang tadinya penuh sesak mendadak kosong melompong. Hanya ada 2 motor kami yang terparkir di sana. Aku melihat ke arah area tenda. Sepi, sunyi, hanya ada tenda kami satu-satunya yang masih berdiri. Tidak mungkin ratusan pengunjung bisa turun dalam waktu sekejap tanpa kami lihat karena aku dan Eko dari tadi duduk di pinggir jalan dan tidak melihat orang lewat. Tak disangka, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Kami segera merapikan tenda dengan perasaan tidak karuan. Begitu sampai di pos bawah, kami berhenti sejenak untuk minum kopi dan bertanya pada penjaga pos. "Pak, tadi ada tukang es krim ya yang naik ke atas?" tanyaku mencoba santai. Bapak penjaga mengernyitkan dahi. "Es krim? Gak ada pedagang es krim yang jualan di sekitar sini, Mas. Apalagi sampai naik ke atas bukit." Beliau kemudian menambahkan kalimat yang membuat kami semua terdiam 1000 bahasa. "Lagi pula, dari kemarin gak ada orang yang daftar ngecamp di sini kecuali kalian bertiga." Kami hanya bisa saling pandang, mematung dengan sisa rasa dingin di punggung kami. Sampai detik ini, aku masih ingat jelas raut wajah bapak penjual es krim itu dan rasa es krim yang terasa begitu nyata meski mungkin berasal dari dunia yang berbeda.